Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati bersama dengan saya Pendeta Lim Supianto. Kita akan kembali kepada obrolan kita mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang mereka jalani sehari lepas hari maupun di dalam kehidupan bergereja. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah bicara hati hamba. Nah, tamu yang akan kita undang bersama adalah seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang juga terlibat di dalam pelayanan bergereja. Kita undang Bapak Gunawan Ong. Apa kabar Pak Gunawan? Baik-baik Pak Lim, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah acara kita gitu ya Pak Gunawan ya. Siap Pak. Nah, kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol sejenak mengenai kehidupan dan pelayanan kita bersama gitu ya. Nah, Pak Gunawan bisa cerita sejenak enggak ya tentang profesi yang ditekuni di dalam kehidupannya sampai hari ini gitu, hari lepas hari? Kebetulan saya berkecimpung di trading Pak ya untuk supply ke pabrik-pabrik kertas di Jawa Timur. Spare partnya gitu ya? Spare part untuk mesin kertas ya. Sampai hari ini Pak Lim. Ya. Itu sudah lama ditekuni? Sekitar 20 tahun lah kira-kira ya. Wah, ini sudah cukup lama ya. Lumayan. Berarti sudah menguasai dengan sangat baik lah ya liku-liku tentang trading ini gitu ya. Betul. Ya jadi untuk marketplace-nya ya kita udah lebih leading lah di situ. Sekitar Jawa Timur aja? Jawa Timur ya areanya. Area Jawa Timur ya? Jawa Timur. Nggak cover terlalu luas gitu ya? Enggak. Kita memang dapat area di Jawa Timur paling. Oh, ini adalah pembagian dari sana. Dari sana ya. Oke, kita bersyukur gitu ya. Nah, di tengah-tengah dunia profesi yang ditekuni gitu ya. Tentunya kan dalam masa pandemik juga ada banyak pergumulan. Ada nggak kesulitan begitu? Tentunya ada Pak Lim ya. Jadi di awal-awal pandemi otomatis kita masih merubah strategi kita. Ya, pendekatan kita juga terhadap customer kita. Ada sih memang problem-problem yang mesti kita hadapi, tapi puji Tuhan selama 2 tahun ini so far sih kita bisa tetap mempertahankan Pak ya. Jadi nggak sampai ada penurunan lah, puji Tuhan. Puji Tuhan gitu ya. Ya bersyukur gitu ya. Nah, ketika bicara soal kehidupan bergereja gitu ya, Pak Gunawan ini bergabung di Kota Satelit ini sudah berapa lama gitu ya? Kurang lebih sekitar 10 tahun mungkin Pak Lim ya. Dulunya di Gloria Pacar ya? Iya, dulu saya di Gloria Pacar. Terus karena kan traffic dari Surabaya Barat ke kota kan makin lama makin macet Pak Lim. Makin macet. Jadi akhirnya kita putuskan oke lah kita move ke Satelit lah Gloria yang lebih dekat betul. Oh ya puji Tuhan. Jadi karena faktor jarak aja Pak Lim. Nah itu kan sejak awal ketika bergabung di Kota Satelit itu ya sudah terlibat dalam pelayanan. Ya kebetulan waktu itu ada panitia Natal Pak Lim ya. Iya. Kebetulan mendekati hari Natal saya mencoba untuk melibatkan diri dan kebetulan di-accept untuk sebagai anggota panitia di awal-awal gitu ya, panitia Natal gitu ya. Betul. Panitia hari-hari besar gereja lah. Hari besar gereja betul. Ya puji Tuhan, dari situ akhirnya kita boleh mengenal dan terlibat lebih banyak lagi gitu ya. Iya betul Pak Lim. Nah, sekarang kan menangani sebagai majelis atau diaken lah atau ya di DEP 2 gitu ya. Iya betul. Jadi sebagai ketua DEP 2 yaitu pelayanan gereja gitu ya. Iya. Nah, itu kan ada beberapa bidang yang terlibat di dalamnya. Ada diakonia, ada kedukaan, ada pernikahan gitu ya. Ini kan sangat kompleks gitu ya. Nah, selama menjabat dipercaya sebagai majelis yang ketua majelis di bidang DEP 2 ini ya, bidang pelayanan jemaat ini, tantangannya itu apa sih? Ya, kebetulan selama ini kan sebelumnya saya membantu di DEP 4 Pak. Iya. 8 tahun ya. Iya. 6 tahun ya. 6 tahun. Iya, 2 periode. 2 periode ya, 6 tahun. Betul. 6 tahun di DEP 4. Waktu itu saya mikirnya oke lah mungkin saya nanti diminta untuk meneruskan di DEP 4. Iya. Saya kaget juga waktu Pak Robi kontak saya, bisa nggak ini tolong dibantu di DEP 2. Saya waduh.
Pak, saya minta waktu lah untuk saya bergumul. Saya terus terang kan ini bidangnya beda betul. Di luar ekspektasi saya Pak Lim. Ya, tapi dari coba saya pergumulkan, oke lah kalau memang Tuhan menempatkan saya di DEP 2, saya akan coba. Nah, tapi juga puji Tuhan tim DEP 2 ini saya dibantu oleh tim yang solid Pak Lim. Ya. Mereka sudah berkecimpung di DEP 2 sebelumnya. Ya, artinya periode lalu mereka sudah ada di situ. Betul, gitu ya? Sebagian besar sudah ada atau mungkin bahkan pernah di sebelumnya Pak. Ya. Jadi itu yang cukup membantu sehingga di DEP 2 ini saya tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti ya. Jadi itu sih. Nah, di antara bidang-bidang yang ada itu yang paling banyak menguras energi itu yang bidang apa gitu ya? Kalau untuk yang menguras energi itu mungkin di ini Pak ya, di diakonia ya. Diakonia, betul. Diakonia. Karena itu lebih banyak bersentuhan dengan jemaat dan jumlahnya areanya mungkin juga lebih luas gitu ya. Betul. Karena kalau bidang pernikahan kan hanya orang tertentu aja yang menikah gitu. Benar. Kalau diisi pernikahan kan mungkin nggak setiap bulan ada yang menikah gitu Pak Lim ya. Termasuk kedukaan gitu ya. Kedukaan juga sama ya. Tapi kalau diakonia itu kan rutin toh ya. Rutin, betul. Nah, ini kan sesuatu yang membutuhkan perhatian bukan hanya energi, tapi juga sumber dana yang cukup banyak gitu ya. Betul Pak Lim. Nah, selama menjabat gitu ya, ada kesulitan nggak terutama berkaitan dengan pengadaan pendanaan begitu? Sementara ini memang dari triwulan pertama Pak Lim ya. Dari triwulan pertama memang kita ada sedikit minus sih. Cuman kita mungkin melihatnya situasi COVID ya. Jadi mungkin dari jemaat sendiri masih ada kesulitan lah dalam hal untuk mensupport di diakonia. Itu juga dengan adanya COVID kita pun juga ada LKJ Pak Lim ya. LKJ itu kan juga ada kebutuhan dana yang di luar lebih besar. Nah, itu mungkin yang menyebabkan di triwulan pertama ini kita memang agak minus Pak Lim. Nah, LKJ itu kan seperti satgas COVID lah katakanlah seperti itu ya. Nah, setelah triwulan pertama itu kan ibadah masih sifatnya online, jika jemaat itu mungkin juga tidak bisa mengikuti dengan lebih baik lah. Kalau sebelumnya kan kita ada katakanlah waktu onsite ada persembahan khusus yang minggu pertama ada persembahan yang kedua gitu ya untuk diakonia gitu ya. Betul, Nah, sekarang online itu kan jemaat tetap rutin nggak memberikan persembahan diakonia begitu? Tetap sih Pak Lim. Tetap ada. Puji Tuhan ya itu ya. Memang cuman kalau kita lihat dari sebelumnya memang ada sedikit penurunan dari segi jumlahnya, tapi puji Tuhan masih oke lah. Jadi kalaupun kita pun minus masih nggak terlalu besar. Ya. Mungkin sekarang kan sudah kembali ke onsite, mungkin juga dalam 1 bulan 1 kali juga ada persembahan khusus untuk diakonia gitu ya. Yang bulan ini sudah kita ini cuman jumlahnya saya belum terima sih. Ya, diharapkan tentunya jemaat juga lebih bisa berpartisipasi mengambil bagian tuh pelayanan seperti ini gitu ya. Betul Pak Lim. Nah, kita bersyukur di dalam. Nah, di dalam pelayanan bidang diakonia gitu ya, jemaat yang di cover gitu ya, yang dibantu lah istilahnya itu, kan ada kriterianya gitu ya. Nah, biasa yang kriteria umumnya apa gitu? Kriteria umum sih kita lihat dari kebetulan sebagian besar Pak Lim ya, mayoritas itu adalah limpahan dari periode sebelumnya. Jadi kita tidak ikut menentukan. Tapi kalau saya boleh ngomong, memang ada beberapa yang baru. Ada beberapa yang baru. Otomatis ya kriterianya kita akan survei di lapangan dulu. Survei di lapangan seperti apa kondisi dari jemaat yang mengusulkan untuk diakonia ini. Kita akan melakukan survei dan kita evaluasi. Dan ini kita tim ya, Jadi kita nggak pribadi, tapi kita tim untuk evaluasinya dibantu oleh Pak Christian Tubong Kasih. Betul. Ya, ada di situ juga gitu ya. Nah, kebanyakan di antara mereka yang dilayani lah di bidang diakonia itu kan biasa ada kesehatan gitu ya. Juga ada kadang-kadang juga masalah finansial karena kesulitan kerja atau apa. Juga ada yang sifatnya pendidikan gitu ya. Betul ya. Nah, antara bidang-bidang yang ada itu yang lebih banyak itu bidang apa gitu? Selama ini yang paling besar itu secara jumlah ini Pak per orangnya Pak ya, itu di pendidikan. Di bantuan pendidikan. Itu mengcover dari apa itu? Jenjang apa itu? Kita ada yang dari SMP, ada yang kuliah, yang kita cover yang sekarang ini. Tapi sebenarnya range itu mulai dari apa ini? Mulai dari SD atau sebetulnya
dari SD pun bisa kita bantu sih ya. Ya, mulai dari SD sampai kuliah. Sampai kuliah ya. Ya. Wah, memang walaupun itu nggak full Pak Lim ya. Ya. Nggak full tapi kita bantulah. Istilahnya kita bantuan ya. Ya kita bersyukur ya kalau gereja mempunyai perhatian, bisa mengcover, membantu jemaat khususnya pendidikan mulai dari jenjang paling dasar sampai mereka bisa punya kesempatan kuliah gitu ya. Ya. Nah tentunya ini kan sangat membantu, terutama di dalam masa pandemik juga ada sebagian kecil lah itu ya jemaat yang juga mengalami mungkin karena pekerjaan yang mengalami sedikit kesulitan sehingga mereka butuh bantuan gitu ya. Betul. Ya, mereka akhirnya mengajukan gitu ya. Betul. Ya. Jadi ada beberapa memang karena kondisi orang tuanya karena pandemi ini mungkin bisnisnya atau pekerjaannya ada masalah. Ya, sedikit terganggu. Betul. Jadi akhirnya mereka mengajukan dan kita evaluasi kalau memang itu betul kondisinya seperti itu kita cover Pak Lim. Kita tetap support. Ya. Tentunya ini kan hanya ditujukan kepada jemaat gitu ya. Prioritas kepada jemaat Pak Lim sementara ini ya. Jemaat ya. Ya. Nah, kalau mereka misalnya membutuhkan pelayanan-pelayanan begini ya, biasanya hubungi siapa gitu? Jadi ada beberapa rekan ya, kebetulan beberapa rekan itu dari yang sudah senior yang dulu pernah di DEP 2 itu kadang-kadang memberikan inputan data ini kepada kita. Mereka mungkin karena lebih kenal, betul. Lebih kenal mereka rekomendasi ke kita. Kadang-kadang juga dari pihak sekolah Pak Lim. Dari pihak sekolah Pak Alfred mungkin juga ada kasih rekomendasi ke kita. Oh, jadi ini juga bekerja sama dengan pihak sekolah Gloria. Bekerja sama dengan pihak sekolah Gloria juga. Ya, karena kan ada siswa-siswa yang pingin sekolah di Gloria tapi mengalami kesulitan gitu ya. Betul. Sebagian mungkin dibantu di sekolah, sebagian dibantu dari gereja. Dari gereja, betul. Ya, cuman tapi tetap kita prioritas untuk anak dari jemaat Gloria Pak Lim. Iya, betul. Ya. Nah, karena memang pelayanan diakonnya memang kan ditujukan di ruang lingkup gereja gitu internal ya. Kita betul. Internal gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Itu kan di gereja itu kan dulu dalam masa pandemi kita ada satgas namanya layanan kesehatan jemaat LKJ gitu ya, pakai istilah itu gitu ya. Nah, LKJ ini membantu nggak ketika dalam masa pandemik gitu? Kalau yang kita lihat dari respon jemaat itu sangat membantu Pak Lim. Bantu ya. Karena terus terang di situasi COVID itu kan mereka secara psikologis kan cukup tertekan Pak Lim ya. Jadi kalau ada orang yang masih bisa bantu istilahnya untuk obat-obatan, di mana mereka kadang-kadang ada yang lansia Pak Lim ya. Ada lansia mereka kesulitan untuk ke apotek atau kemana untuk cari obat itu kita bantu untuk kirim sampai ke rumah. Termasuk juga untuk suplai kayak makanan, vitamin kita bantu Pak Lim. Karena kan mereka nggak bisa keluar gitu ya. Betul. Keterbatasan juga kan aksesnya kan susah Pak Lim. Situasi COVID ini kan. Kalau mau kemana-mana juga susah. Mau ke pasar, mau ke apotek susah buat mereka gitu. Timnya ini ada gitu ya? Ada Pak. Kita bentuk timnya ya. Ya akhirnya mereka bisa membantu mensuplai baik dalam arti obat juga kebutuhan makanan pokok lah gitu lah ya. Betul. Ya, jadi memang banyak jemaat dari kita punya beban Pak Lim ya. Jadi memang itu yang kita koordinir mereka bergerak dengan inisiatif mereka, semangat mereka untuk membantu di LKJ ini. Puji Tuhan. Termasuk pengadaan oksigen gitu ya? Salah satunya. Kita juga ready di gereja. Nah, ada nggak anggota jemaat yang dibantu ya, dilayani dalam bidang kayak begini gitu ya? Di kemudian hari dia merasa, wah ini dia bersyukur gitu ada, lalu cerita ke tim atau departemen di mana Pak Gunawan melayani, ada nggak? Ada Pak Lim. Ada beberapa yang mereka memberikan semacam respon yang sangat positif. Testimoni lah. Testimoni betul. Dan sebetulnya nggak hanya itu yang kita harapkan. Kita di diakonnya ini sebetulnya selain membantu Pak Lim ya, kita sih punya visi untuk juga memberdayakan mereka. Jadi nggak hanya berhenti dibantu di kondisi tertentu, tapi kalau memang itu let's say misalkan untuk masalah pekerjaan, jadi mungkin selama mereka ada masa di pekerjaan kita bantu, sambil kita bantu carikan juga Pak Lim kerjaan gitu. Kerjaan juga itu, jadi kita juga memberikan possibility supaya mereka bisa mandiri nantinya. Jadi nggak hanya kita bantu, sekedar kita bantu. Itu sih yang coba kita lakukan selama ini. Nah, ketika ngomong diakonnya itu saya ingat sebuah kisah gitu ya. Yang pernah saya lihat lah gitu ya. Nah, gitu ya.
orang yang pernah dibantu itu dia menerima sejenis catatan kecil gitu ya. Dia nggak tahu siapa yang membantu, cuma dia terus ya, teruskanlah kebaikan ini. Maksudnya begini, orang yang sudah dibantu di kemudian hari dia juga membantu yang lain gitu. Betul. Step berikutnya Pak Lim, setelah mandiri mungkin malah dia jadi salur berkat buat orang lain. Ya. Makanya dia kasih catatan gitu ya, teruskanlah kebaikan ini gitu. Nah orang yang menerima itu juga nanti dia kasih catatan juga. Sebenarnya nggak tahu siapa yang membantu, cuma catatan kecil, teruskanlah kebaikan ini gitu. Ya. Nah harapan diakonnya tentunya bisa ke arah sana gitu ya. Mereka yang pernah difasilitasi mendapat bantuan di kemudian hari, mereka juga bisa membantu jemaat yang lain, kira-kira gitu ya. Betul. Ada beberapa kasus seperti ini Pak Lim. Jadi ada jemaat yang waktu itu di gelombang kedua kena COVID, ya kan? Kita dari LKJ support. Nah, ternyata setelah dia sembuh, dia aktif Pak di LKJ Pak. Untuk membantu yang lain. Ini terjadi seperti itu Pak Lim. Nah ini yang saya maksud, ini harusnya begitu gitu ya. Betul. Nah sehingga mereka itu menjadi kepanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk memberkati yang lain. Memberkati yang lain, betul. Ini tujuan akhirnya seperti itu Pak, yang kita harapkan seperti itu. Ya, kita bersyukur lah gitu ya. Nah ini kan dampak pelayanan gitu ya, diakonia bagi kehidupan jemaat atau bergereja secara keseluruhan gitu ya. Nah yang paling dirasakan itu apa? Yang paling dirasakan oleh terutama untuk jemaat yang menerima ini ya, bantuan dari DEP 2 ini, mereka merasa bahwa masih ada orang yang care. Jadi kita sebagai sesama anak Tuhan masih saling memperhatikan, di mana dengan situasi yang tidak memungkinkan dan situasi yang benar-benar istilahnya susah gitu Pak Lim ya. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai sesama saudaranya untuk membantu. Jadi itu ada semacam apa ya? Merasakan adanya kasih yang secara langsung. Gitu. Itu yang dirasakan oleh mereka. Jadi ini apa itu ya? Kasih yang selama ini didengar sekarang dipraktekkan secara langsung, dialami langsung. Betul. Kebanyakan hanya berhenti tataran apa ya, teori lah orang bilang gitu ya. Betul. Nah ini mereka alami langsung Pak Lim. Ya puji Tuhan gitu ya. Di saat mereka membutuhkan ternyata saudara seimannya yang membantu gitu Pak Lim. Iya betul. Ya puji Tuhan itu ya. Sehingga ini juga menolong mereka lah ya. Nah, betul. Itu dampak langsung yang mereka rasakan, mereka alami gitu ya. Nah kan tidak terlepas juga di dalam apa ya, pelayanan yang ada itu juga ada orang yang artinya itu komplain lah atau merasa kurang puas. Ada nggak ketemu yang model-model kasus kayak begitu? Ada sih, pernah. Tapi ya itulah istilahnya yang memang harus kita hadapi Pak Lim ya. Jadi kita tidak bisa memuaskan semua orang ya. Memang ada beberapa yang mungkin bagi kita udah melakukan yang terbaik, tapi mungkin mereka melihatnya masih kurang. Jadi itulah dinamikanya seperti itu. Nah edukasinya gimana itu sama orang-orang seperti itu? Biasanya kita kasih penjelasan Pak Lim. Jadi kenapa kita mengambil keputusan seperti itu? Kenapa kita melakukan hal seperti itu? Atas dasar apa? Atas pertimbangan apa? Jadi supaya minimal mereka bisa memahami kenapa kita melakukan hal seperti ini. Setelah dijelaskan bisa terima? Puji Tuhan sih mereka selama ini setelah kita memberikan penjelasan mereka bisa ngerti gitu Pak Lim. Apa alasan dibalik ini semua gitu. Apalagi kita kan sekarang hidup dalam satu apa ya, zaman di orang cenderung apa ya, egois dan tidak peduli gitu ya. Tentunya kehadiran pelayanan diakonia ini menjadi hal yang sangat luar biasa gitu ya. Iya betul. Ya puji Tuhan ya mereka gitu ya. Nah ada momen-momen nggak yang tertentu ya yang memberikan satu kesan yang mendalam kita setelah melayani gitu ya, kita juga merasa waduh ini luar biasa gitu ya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ya itu tadi paling yang saya ceritakan tadi, kalau memang ada yang sudah pernah kita bantu, ternyata setelah sembuh atau setelah dia kondisinya membaik, justru dia bisa secara aktif untuk menjadi salur berkat buat orang lain Pak Lim. Di situ ada semacam sukacita Pak, bahwa ternyata apa yang kita lakukan, yang Tuhan kehendaki kita untuk lakukan itu membuahkan hasil gitu Pak Lim. Ada buah yang
yang bagus itu Pak Lim. Ya. Itu sih yang membuat kita sukacita buat kita. Jadi melihat ternyata akhirnya ini satu pelayanan yang berkelanjutan. Berkelanjutan, betul. Nah, selain diakonia itu kan di bidang itu kan di situ ada pelayanan kedukaan terutama gitu ya. Betul. Ya. Nah, selama ini ya keikutsertaan tim kedukaan gitu ya, hadir di rumah duka, mendampingi keluarga yang meninggal. Ya. Itu responnya baik enggak gitu? Maksudnya respon dari tim yang melayani. Ya. Respon dari tim yang melayani. Itu kan kita kan biasanya harus hadir gitu ya. Betul. Di rumah duka, baik waktu tutup peti, pemakaman atau kremasi gitu ya, ataupun hari-hari di antaranya ada kebaktian penghiburan gitu. Betul. Ya. Keterlibatan jemaat itu cukup tinggi nggak gitu? Terus terang untuk hal ini memang kita masih kurang Pak Lim ya. Ini yang saya rasakan sih ya. Secara pribadi saya rasakan masih kurang. Ini yang coba kita mau cari solusi Pak Lim ke depannya. Nah, problemnya di mana gitu? Problemnya bisa jadi dengan masalah waktu, bisa masalah lokasi Pak Lim, ya karena kesibukan mereka jauh dari, misalkan kebanyakan kan di Adiasa ya. Nah itu yang menjadi kendala mereka. Nah ini lagi coba kita pikirkan Pak Lim. Untuk kedepannya itu adalah kita membentuk grup visitasi berdasarkan zona area Pak Lim. Oh ya. Sehingga areanya itu yang dianggap yang nanti bisa membantu. Betul. Ya? Jadi saudara seiman yang di area itu supaya bisa lebih saling mengenal. Sehingga nanti ada beban Pak Lim. Kalau ada yang kesusahan, mereka ada beban untuk bisa memberikan penghiburan. Nah, itu dalam masa pandemik ya. Kalau saya mengikuti ya, orang yang hadir di rumah duka itu kan relatif lebih berkurang gitu ya. Otomatis Pak Lim. Ya, otomatis ya. Nah tentunya kehadiran kita gitu ya, sebagai saudara seiman di dalam Tuhan itu akan memberikan satu arti dampak yang lebih mendalam. Karena orang luar itu kan juga jarang datang misalnya. Betul. Ya, betul. Nah ini jadi concern nggak kayak gitu? Betul Pak Lim. Itu sangat bahkan saya rasakan sendiri sih ya sebetulnya. Kebetulan pada waktu beberapa bulan sebelum ini kan ada keluarga dari istri yang ini kan yang meninggal. Itu ada Pak Lim datang, ada Pak Christian datang. Itu sangat-sangat memberikan kekuatan Pak Lim ya. Bahwa di situasi yang kayak begini pun ternyata masih ada yang mau meluangkan waktu. Kan jarang orang udah berani ke Adiasa kan Pak Lim. Ya berkurang banyak lah. Berkurang banyak. Jadi tapi itu memberikan satu sukacita dan kekuatan buat ini ya yang keluarga yang sedang berduka lah gitu ya. Betul. Karena kalau sebelum pandemi itu kan orang ke Adiasa itu jauh lebih gampang lah katakan lah gitu kan ya. Dan itu juga kadang-kadang mereka ke sana juga ya ketemu teman yang lama ngobrol. Tapi kalau dalam masa pandemi itu kan relatif itu kan membatasi diri gitu loh. Betul Pak Lim. Ya. Jadi pelayanan ini menjadi suatu hal yang bagi saya itu luar biasa kalau bisa ditekuni terus gitu ya. Betul. Itu menjadi pergumulan buat DEP 2 sekarang ini Pak Lim. Iya. Ya tentunya semangat terus gitu ya. Pasti. Sehingga jemaat yang juga boleh diajak juga terlibat di dalam pelayanan seperti ini gitu ya. Betul. Nah, ke depan gitu ya di dalam mengembangkan pelayanan di DEP 2 apakah itu diakonia maupun kedukaan ya. Kira-kira strategi apa yang ingin dikembangkan gitu katakanlah dari yang sudah ada sekarang? Ya. Secara garis besarnya Pak Lim. Kita mau benahi dulu masalah pendataan. Karena ini kuncinya di database ini. Nah, memang kita sudah mulai bergerak di awal tahun kemarin. Perkembangannya sudah cukup bagus. Jadi sekarang data awal yang kita kumpulkan semua itu ternyata ada sekitar 300 itu yang ternyata udah nggak di sini Pak Lim. Udah nggak bergereja di sini. Nah itu sekarang sudah kita collect dan sudah kita submit ke DEP 8 untuk disimpan di drive ya. Di drive. Nantinya kita akan kembangkan lagi juga database ini supaya dari database yang ada ini itu bisa memberikan informasi yang tepat ke masing-masing DEP Pak Lim. Iya. Kalau untuk DEP 2 sendiri ya yang seperti Pak Lim tadi sampaikan
dengan grouping area nanti kita usahakan Pak Lim, kedepannya itu ada semacam intensitas di masing-masing area ini Pak Lim, untuk saling mensupport sesama anggota, saling mengenal dan saling peduli betul. Ya. Itu sih garis besarnya seperti itu yang kita mau. Di samping yang kita bicarakan tadi gitu ya, itu kan satu area lain itu bicara soal visitasi gitu ya. Iya betul. Nah selama tahun-tahun terakhir ini visitasi itu lebih banyak dulu kan sebelum pandemi itu kan boleh bilang kita hadir di rumah, on-site lah katakanlah ya, datang ke rumah. Dalam masa pandemi itu masih dilakukan nggak? Kalau on-site udah sementara nggak kita lakukan, tapi kita dibantu oleh tim hamba Tuhan. Jadi selama ini ada 4 orang yang membantu kita. Tiap minggu masih kita lakukan secara online paling. Ya online gitu ya. Lewat WA atau telepon. Lewat WA atau telepon betul. Ya itu ya. Masih tetap berjalan. Dan ke depan ada rencana nggak itu kembali ke onsite gitu? Memang kita udah rencanakan Pak Lim. Jadi kita masih mengevaluasi dari hasil liburan ini, setelah Lebaran ini. Kalau memang tidak ada peningkatan yang signifikan dan kondisi sudah memungkinkan, mungkin kita akan mulai bulan depan Pak Lim. Ya semoga jemaat juga membuka pintu lah ya. Betul. Karena kan ini nggak bisa dipaksakan, ada jemaat sebagian mungkin juga belum bisa terima tamu. Belum siap terima tamu lah gitu ya. Betul. Iya toh. Betul. Walaupun yang datang itu mungkin ya saudara seiman ya, ada yang sudah tahu gitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri dalam masa pandemi mau menerima tamu itu kan juga ada pergumulan tersendiri gitu. Betul. Kita nggak paksakan Pak Dim. Nanti kita telepon dulu lah. Jadi yang bersedia dilayani kita akan datang. Layani gitu ya. Nah, semoga ini menjadi berkat tentunya, saya percaya gitu ya. Karena dalam masa pandemik ini kan banyak orang dalam tanda petik kan seperti terkurung gitu ya. Betul. Sosialisasi juga boleh bilang sangat jarang gitu ya. Ya, boleh. Nah, bahkan sebagian jemaat dalam usia tua karena sulit bersosialisasi sehingga menyebabkan proses kayak katakanlah proses penuaan itu jauh lebih cepat katanya. Jadi perlu gitu. Betul. Ya. Kita bersyukurlah untuk apa yang dilakukan oleh DEP 2 gitu ya. Nah, tentunya harapan ke depan apa sekarang? Harapan ke depan tentunya kalau situasi sudah membaik Pak Lim ya kita selama ini kita rasakan lah terutama dalam 2 tahun ini pimpinan dan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu besar bagi kita, sudah selayaknya lah kita juga menjadi salon berkat, berbagi kasih, berbagi perhatian, berbagi berkat dengan saudara-saudara yang lain. Itu aja sih. Ya, semoga jemaat ini bisa terus mengambil bagian di dalamnya ya. Betul. Ya, kita juga berterima kasih ada jemaat yang setia yang terus membantu selama ini. Ya, kita Tuhan berkati juga gitu ya. Nah, Pak Lim. Terima kasih Pak Gunawan untuk perbincangan kita kali ini gitu ya. Sama-sama Pak. Sekali lagi ya untuk kehadirannya kami sangat menghargai gitu ya. Terima kasih Pak Lim. Kita akan tutup dalam doa ya Pak Gunawan ya. Oke. Ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, yang boleh dialami oleh Pak Gunawan Ong dengan timnya yang ada ya Tuhan di dalam pelayanan di DEP 2 gereja di tempat ini yang mengcover akan kehidupan jemaat yang ada. Tuhan, kami bersyukur kalau kehadiran mereka ini boleh menjadi berkat, khususnya di dalam bidang pelayanan, kedukaan, diakonia maupun visitasi ya Tuhan, maupun bidang yang lain. Boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati jemaat yang ada. Bersyukur untuk jemaat yang juga memberikan hati, perhatian untuk pelayanan ini, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap menyerahkan akan kehidupannya ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Tuhan berkati akan Pak Gunawan dengan tim yang ada ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah mengikuti akan perbincangan podcast kita. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Gunawan Ong. Nah, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi sehingga kita terus bisa mengikuti akan episode demi episode daripada podcast Bukti Buka Hati. Sampai jumpa di dalam kesempatan yang akan datang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.